Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakdia Zulfan dengan NIM 242310001 dari Prodi S1 Akuntansi kelas khusus. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah artikel untuk memenuhi tugas mata kuliah seminar akuntansi keuangan dengan judul artikel Aspek Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola Indeks Tanggung Jawab Sosial, Analisis Perbandingan Indeks RI Eropa. Yang pertama yaitu saya akan membahas tentang pendahuluan dari artikel ini. Baik, yang pertama pendahuluan. Investasi yang bertanggung jawab secara sosial atau SRI adalah proses investasi yang mengintegrasikan analisis isu lingkungan, sosial, dan tata kelola ke dalam analisis keuangan kuantitatif tradisional. Terdapat heterogenitas terminologi dalam literatur mengenai investasi yang bertanggung jawab. Istilah yang paling sering digunakan untuk mengidentifikasi investasi yang mengintegrasikan aspek sosial, etika, lingkungan, dan tata kelola perusahaan dalam proses investasi adalah investasi yang bertanggung jawab secara sosial. Definisi lain menunjukkan bahwa investasi yang bertanggung jawab secara sosial berarti mengintegrasikan faktor-faktor non-finansial seperti masalah etika, sosial, atau lingkungan ke dalam proses investasi dengan tujuan mendapatkan imbal hasil finansial dan imbal hasil moral. Lalu, Munoz Torres juga mengartikan investasi yang bertanggung jawab secara sosial sebagai investasi yang menggabungkan tujuan finansial dengan nilai-nilai sosial. Selanjutnya yang kedua, yaitu memilih indeks global investasi bertanggung jawab sosial. Saat ini ada lebih dari 50 indeks perusahaan yang bertanggung jawab di pasar global. Keluarga indeks yang paling terkenal adalah indeks keberlanjutan Dow Jones dan indeks FTSE 4Good. Kita dapat berbicara tentang keluarga atau seri indeks karena peningkatan minat terhadap investasi yang bertanggung jawab secara sosial menghasilkan terciptanya segmen-segmen spesifik dari investasi ini yang berkaitan dengan kelompok investasi tertentu, yaitu kriteria CSR spesifik perusahaan, pasar, negara, dan jenis lembaga keuangan. Secara umum, indeks keberlanjutan Dow Jones ini atau disingkat dengan DJSI mempertimbangkan ada beberapa kriteria. Yang pertama yaitu dari segi ekonomi, yang kedua dari segi lingkungan, dan yang ketiga dari segi sosial. Selanjutnya, seri indeks keberlanjutan Dow Jones yang setara dengan Inggris adalah seri indeks FTSE 4Good yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2001 oleh Bursa Efek London. Indeks ini merupakan kelompok indeks paling terkenal di Eropa yang mengacu pada isu tanggung jawab sosial dan pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan penilaian faktor-faktor ESG, kriteria lingkungan sosial dan tata kelola perusahaan, FTSE 4Good adalah serangkaian indeks yang dirancang untuk mengukur secara objektif efektivitas perusahaan yang memenuhi standar tanggung jawab sosial dan pembangunan berkelanjutan yang diakui secara global. Lalu, indeks FTSE 4Good ini juga menanggapi kebutuhan investor individu dan institusi yang ingin berinvestasi hanya pada perusahaan yang memenuhi standar tanggung jawab sosial, meminimalkan risiko sosial dan lingkungan dalam portofolio mereka, serta juga memanfaatkan manfaat dari finansial dan peningkatan citra. Selanjutnya yang ketiga, analisis komparatif kriteria ESG tertentu yang mendasari definisi komposisi indeks SRI Eropa tertentu. Isu-isu sosial, lingkungan, dan tata kelola baik dalam dimensi internal maupun eksternal menjadi perhatian bursa saham dan dianalisis pada tahap percantuman entitas tertentu dalam indeks perusahaan yang bertanggung jawab. Berikut adalah faktor-faktor daftar-daftar isu yang terpilih dalam lingkup yang telah ditentukan yang dipertimbangkan dalam proses penyusunan indeks ESG Eropa. Yang pertama itu ada indeks DJSI Eropa, yang kedua ada FTSE 4Good Eropa 40, yang ketiga ada FTSE 4Good Eropa 50, yang keempat ada Euro Stoxx Sustainability 40, dan yang kelima itu adalah Solactive Sustainability Index Eropa.
Indeks Dow Jones Sustainability Eropa mewakili 20% teratas dari 600 perusahaan Eropa terbesar di S&P Global BMI berdasarkan kriteria ekonomi, lingkungan, dan sosial jangka panjang. Indeks FTSE4 Good Europe 40 dan 50 dirancang untuk mengidentifikasi perusahaan-perusahaan Eropa dengan praktik sosial, lingkungan, dan tata kelola yang unggul. Indeks Euro Stoxx Sustainability 40 menawarkan representasi saham unggulan atau blue chip yang konsisten, fleksibel, dan dapat diinvestasikan dari para pemimpin keberlanjutan terbesar di zona euro dalam hal kriteria lingkungan, sosial, dan tata kelola jangka panjang. Solactive Sustainability Index Europe 10 adalah indeks yang baru diluncurkan pada tahun 2018 berdasarkan kriteria ESG dan menilai perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip UN Global. Selanjutnya yang terakhir itu kesimpulan dari artikel. Baik, kesimpulannya, setelah menghilangkan outlier yaitu Estonia dan Luxembourg dalam indeks yang dinormalisasi populasi, kedua indeks SRI dinormalisasi berdasarkan PDB dan populasi, menunjukkan pembagian dikotomis yaitu yang pertama perusahaan-perusahaan dari Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Spanyol, Belanda, dan Swiss relatif banyak terwakili dalam indeks SRI. Yang kedua, perusahaan-perusahaan dari negara lain jarang dimasukkan dalam indeks bahkan setelah malisasi. Kelompok pertama mencakup negara-negara Eropa terpenting dari sudut pandang ekonomi dengan PDB per kapita yang tinggi atau ekonomi yang besar. Mereka mencakup negara-negara yang membentuk masyarakat ekonomi Eropa seperti Prancis, Jerman, Italia, dan Belanda. Sedangkan Britania Raya itu bergabung dengan komunitas tersebut pada tahun 1973 dan Spanyol pada tahun 1986. Pengecualian struktur komunitas seperti sekarang Uni Eropa, tetapi memiliki ekonomi inovatif dengan PDB per kapita yang tinggi. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.